Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris, Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar. Oh, dibakar. Yang di Arab dulu dimusnahkan. Beliau ini bukan hanya berdusta atas nama Arab Saudi, secara khusus para ulama-ulama Saudi yang dituduh oleh beliau membakar kitab-kitab para ulama, tapi juga berdusta atas nama ulama-ulama Indonesia yang beliau sebutkan. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong belajar di Mekah selama 3 tahun, dan itu antara tahun 1860 atau 1863 Masehi. Ya Allah, ya. Marzuki Mustamar ya. Ulama-ulama Anda sendiri, junjungan Anda sendiri, Anda tidak tahu tahun berapa mereka belajar ke Mekah, tahun berapa mereka pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, di video kali ini saya akan membongkar kedustaan, kebohongan dari Marzuki Mustamar. Dan bukan hanya beliau ini berdusta atas nama Saudi, wabil khusus para ulama-ulama Saudi, tapi beliau juga mencatut nama-nama ulama, ya, ulama-ulama Indonesia seperti Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong, dan ulama-ulama yang lainnya. Kisahnya seperti apa? Katanya pada tahun 1923 sampai 1924 terjadi peperangan antara Salafi Wahabi yang didukung oleh Inggris dan Prancis. Kemudian dimenangkan oleh Salafi Wahabi, artinya menguasai, ya, negeri Saudi. Kemudian katanya para ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang kala itu belajar ke Arab Saudi berbondong-bondong atau beramai-ramai pulang membawa kitab-kitab para ulama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab ulama yang lainnya. Karena kata Marzuki Mustamar, ketika Salafi Wahabi menang pada tahun tersebut, ya, Salafi Wahabi katanya membakar seluruh kitab para ulama, ya, kemudian diganti dengan kitab-kitab yang lainnya atau dirubah-rubah isinya, teman-teman, ya. Artinya di sini Marzuki Mustamar membuat kedustaan atau menuduh bahwa kitab-kitab yang saat ini ada di Arab Saudi bukan kitab original, teman-teman, ya, tapi yang kitab originalnya ada di Indonesia yang kala itu dibawa pulang oleh Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, benarkah Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong, kemudian ulama-ulama Indonesia yang disebutkan oleh Marzuki Mustamar ini ada pada tahun 1923 sampai 1924? Benarkah mereka semua ada di Arab Saudi kala itu? Disinilah letak kedustaan dan kebodohan dari Marzuki Mustamar, ya, yang mana sebenarnya pada tahun 1923 sampai 1924 para ulama-ulama Indonesia tersebut tidak ada di Arab Saudi. Nanti kita akan bongkar, teman-teman, ya. Sebelumnya kita akan simak dulu video dari Marzuki Mustamar. Ini dia. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris, Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Genggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair, dan yang lain-lain dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari, Muslim, tafsir. Setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga, sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Makanya peduli Islam harus peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berahlus sunnah wal jamaah. Dan supaya ahlus sunnah wal jamaah kitab-kitabnya tetap aman, harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar. Oh, dibakar. Yang di Arab dulu dimusnahkan.
Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada dua tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Wah, luar biasa. Yang kedua, jaga NKRI. Luar Jangan biasa. mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun, meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah, negara apapun, itu sejatinya propagandanya kaum Wahabi mengatasnamakan Islam. Kalau itu dituruti, NKRI bubar, berdiri negara Islam, capek negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau kami suruh milih, mending milih NKRI isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Islamnya asli, kitabnya asli, daripada negara bermerek negara Islam tapi isinya Wahabi, kitabnya sudah dimusnahkan lalu diganti kitab baru. Baik, saya rasa cukup teman-teman ya, sudah jelas apa yang dikatakan oleh Marzuki Mustamar. Sekali lagi saya katakan, Marzuki Mustamar di sini teman-teman bukan hanya berdusta atas nama Saudi Arabia, terkhusus para ulama-ulamanya, yang mana beliau menuduh para ulama-ulama Saudi membakar seluruh kitab-kitab para ulama dan merubah isi-isi kitab para ulama. Artinya sudah tidak original lagi seluruh kitab yang ada di Arab Saudi saat ini. Kemudian teman-teman, bukan hanya berdusta atas nama ulama-ulama Saudi, tapi Marzuki Mustamar juga di sini bodoh ya, tidak tahu sama sekali sejarah bagaimana perjalanan menuntut ilmu dari ulama-ulama yang beliau sebutkan. Salah satunya Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, sekarang kita akan buka faktanya. Ini langsung saya ambil di situs NU Online ya. Bagaimana perjalanan salah satu ulama Syekh Hasyim Asy'ari, tahun berapa beliau belajar ke Mekah dan tahun berapa beliau pulang ke Indonesia ya. Karena Marzuki Mustamar menyebutkan ya, pada tahun 1923 sampai 1924 Syekh Hasyim Asy'ari ya, Syekh Hasan Genggong dan ulama-ulama Indonesia yang lainnya ada di sana ya. Artinya ada ketika terjadi peperangan Salafi Wahabi. Kemudian ketika terjadi peperangan tersebut, mereka ulama-ulama Indonesia ini berbondong-bondong pulang ke Indonesia membawa ribuan kitab para ulama. Baik, sekarang kita cek faktanya teman-teman nih. Ini langsung dari situs NU Online. Tapi saya singkat saja di sini. Kalau kalian mau lebih panjang lagi, nanti kalian langsung buka saja situs NU Online. Di sini saya akan bacakan ya, tahun berapa Syekh Hasyim Asy'ari ya berangkat ke Mekah, belajar ke Mekah, dan tahun berapa Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah ke Indonesia. Coba kita baca ya. Oleh karenanya, sebelum keberangkatan pertama ke Mekah pada tahun 1303 Hijriah atau 1892 Masehi, dan yang kedua pada tahun 1304 Hijriah atau 1893 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda telah menjadi sosok santri yang sangat alim berkat belajarnya di berbagai pesantren Nusantara. Jadi teman-teman, beliau Syekh Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah itu tahun 1303 Hijriah atau 1892 Masehi, dan yang kedua keberangkatan beliau ke Mekah yaitu 1304 Hijriah atau 1893 Masehi. Sekarang, langsung kita singkat teman-teman. Tahun berapa beliau Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia? Kita simak. Dari sini diketahui bahwa kepulangan Kiai Hasyim Asy'ari dari Mekah sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi. Nah, teman-teman ya, di sini ketahuan Marzuki Mustamar ini membuat kedustaan ya atas nama ulama-ulama Indonesia ya. Ingat, tadi dikatakan di ceramahnya Marzuki Mustamar bahwa tahun 1923 sampai 1924 ketika terjadi peperangan Salafi Wahabi di sana, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong ada di Arab Saudi kala itu teman-teman ya. Kemudian kabur membawa ribuan kitab-kitab para ulama. Tetapi di data yang ditulis di situs NU Online jelas di sini Syekh Hasyim Asy'ari itu pulang ke Indonesia pada tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi. Artinya teman-teman ya, jauh sebelum 1923, 1924 yang dituduhkan oleh Marzuki Mustamar terjadi peperangan, Syekh Hasyim Asy'ari sudah pulang ke Indonesia teman-teman ya. Sangat jauh sekali jaraknya antara 1923 dan 1924 ya. Ini dusta teman-teman ya. Dusta semata-mata hanya ingin menyampaikan hawa nafsunya, kebenciannya Marzuki Mustamar ini kepada dakwah Salafi ya. Bayangkan ya, ulama-ulama mereka sendiri, mereka tidak tahu sejarah perjalanan menuntut ilmunya ke Mekah, ke Madinah ya, ke Arab Saudi. Kemudian tahun berapa mereka pulang? Padahal ada ya tulisannya ya di situs NU Online.
Kok bisa Marzuki Mustamar ini ngarang-ngarang cerita, ya? Ya Allah, teman-teman ya. Tidak takutkah Marzuki Mustamar ini berdusta atas nama Arab Saudi, secara khusus ulama-ulama Saudi yang dituduhkan ya membakar kitab-kitab para ulama? Kemudian juga kebodohannya Marzuki Mustamar ini tidak tahu sama sekali tentang sejarah ulama-ulama mereka sendiri, ya. Ini jauh sekali jaraknya 1899 Masehi dengan 1923 sampai 1924, ya. Ada sekitar 24 sampai 25 tahunan jaraknya, teman-teman ya. Jadi jauh sebelum terjadi perang yang katanya oleh Marzuki Mustamar ini, Syekh Hasyim Asy'ari sudah pulang ke Indonesia. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, saya juga buka di kolom komentar di channel saya dapatkan video Marzuki Mustamar ini. Ada postingan seperti ini, teman-teman ya. Ada salah seorang yang berkomentar mengatakan bahwa Marzuki Mustamar ini berdusta. Coba saya akan bacakan di sini. Dia pendusta. Mari kita tengok sejarah. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak ada tercatat di sejarah berada di Mekah tahun 1923 sampai 1924 Masehi. Keberangkatan beliau pertama ke Mekah pada tahun 1892 dan yang kedua pada tahun 1893 Masehi, persis seperti situs NU online. Dan beliau menetap di sana dan pulang sekitar tahun 1899 Masehi, persis seperti apa yang dimuat di situs NU online. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, keberangkatan beliau pertama ke Mekah pada tahun 1915 Masehi dan menempuh pendidikan selama 5 tahun dan pulang tahun 1920 Masehi. Ini juga dusta, teman-teman ya. Yang katanya Syekh Hasyim Asy'ari kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah ya berada di Mekah pada tahun 1923 sampai 1924. Ternyata beliau di sini Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah pulang dari Mekah ke Indonesia 1920 Masehi. Jaraknya 3 tahun, teman-teman ya. Kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa lahir tahun 1914 Masehi dan dusta Kiai Marzuki Mustamar jika pemberontakan di Arab tahun 1923 sampai 1924. Kemudian teman-teman, Kiai Haji Bisri Mustafa belajar di Mekah hanya 1 tahun dan itu pun beliau berangkat tahun 1936 Masehi, pulang tahun 1937 Masehi. Jadi jauh jaraknya ini, teman-teman ya. Beliau berangkat tahun 1936, ini jauh sekali jaraknya antara 1923 sampai 1924. Sedangkan beliau ini, Kiai Bisri Mustafa ini pulang ke Indonesia tahun 1937. Ya Allah ya. Sangat-sangat dusta dan bohong ya Marzuki Mustamar ini, teman-teman ya. Makanya saya katakan beliau ini bukan hanya berdusta atas nama Arab Saudi, secara khusus para ulama-ulama Saudi yang dituduh oleh beliau membakar kitab-kitab para ulama, tapi juga berdusta atas nama ulama-ulama Indonesia yang beliau sebutkan. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong belajar di Mekah selama 3 tahun dan itu antara tahun 1860 atau 1863 Masehi. Ya Allah ya. Marzuki Mustamar ya. Ulama-ulama Anda sendiri, junjungan Anda sendiri, Anda tidak tahu tahun berapa mereka belajar ke Mekah, tahun berapa mereka pulang ke Indonesia. Kemudian teman-teman, Kiai Haji Muhammad Ridwan Blitar yang disebutkan juga oleh Marzuki Mustamar menuntut ilmu di Mekah pada tahun 1924 Masehi dan pulang tahun 1932 Masehi atas desakan dari keluarga. Coba perhatikan ya. Kiai Haji Muhammad Ridwan Blitar ya datang ke Mekah untuk belajar tahun 1924. Sedangkan tadi katanya Marzuki Mustamar pada tahun 1923 sampai 1924 terjadi peperangan. Justru di sini Kiai Haji Muhammad Ridwan Blitar datang pada tahun 1924. Ya. Kemudian pulang tahun 1932 Masehi. Artinya nggak ada peperangan yang disebutkan oleh Marzuki Mustamar. Kemudian teman-teman, Kiai Haji Munawir Karafiak menuntut ilmu di Mekah selama 21 tahun. Berangkat tahun 1888 Masehi dan pulang tahun 1909. Jauh sekali jaraknya, teman-teman, yang disebutkan oleh Marzuki Mustamar. Terjadi peperangan tahun 1923 sampai 1924. Kemudian menyebutkan seluruh ulama-ulama ini katanya berbondong-bondong pulang ke Indonesia membawa kitab-kitab para ulama. Subhanallah, dusta Anda. Anda telah berdusta. Ini dosa besar Anda. Kalau tidak Anda bertobat dari sekarang sebelum Anda meninggal dunia, maka berat pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Kemudian teman-teman ya, tadi Marzuki Mustamar juga menyebutkan bahwa pemahaman Salafi Wahabi ini mengusung khilafah. Allahu Akbar. Sejak kapan ya Salafi atau Wahabi yang kalian tuduhkan ya repot-repot ngurus masalah-masalah begituan ya, masalah-masalah khilafah ya. Kalau Salafi Wahabi dikatakan ya ingin merubah misalkan NKRI ini menjadi negeri khilafah, tentu Salafi Wahabi ini terkenal dengan demo-demonya, protes-protes kepada pemerintah. Justru yang terkenal teman-teman paling taat kepada pemerintah adalah dakwah Salafi atau Wahabi yang kalian tuduhkan. Selama memang yang diperintahkan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak taat kepada yang menyeleweng dari ajaran pemerintah, tapi kita juga tidak memberontak ketika melihat kekeliruan atau kesalahan dari pemerintah. Lalu dari mana ya dituduhkan Salafi Wahabi ini yaitu ingin merubah NKRI ini, ingin merongrong NKRI ini yang katanya membuat khilafah. Memangnya Wahabi ini Hizbut Tahrir? Ya Allah, teman-teman ya. Ini adalah salah satu dusta dan dosa besar dari Marzuki Mustamar. Ini berat teman-teman pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena beliau berdusta atas nama Arab Saudi. Arab Saudi berarti seisi-isi Arab Saudi juga terkena oleh tuduhan dusta dari Marzuki Mustamar ini. Apalagi secara khusus beliau sebutkan ya, ulama-ulama di Arab Saudi telah membakar kitab-kitab para ulama, kemudian mengganti dengan kitab yang baru, bahkan merubah-rubah isinya. Kemudian dikatakan ya, dustanya terhadap ulama-ulama Indonesia, katanya Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasan Genggong, kemudian Kiai Muhammad Ridwan Blitar, Kiai Haji Muhammad Munawir Krafiak, ada katanya pada tahun 1923 sampai 1924. Kemudian berbondong-bondong pulang ke Indonesia membawa ribuan kitab katanya. Allahu Akbar, teman-teman ya. Terhadap ulama mereka sendiri, junjungan mereka sendiri, mereka nggak tahu sejarahnya teman-teman ya. Sejarah kapan mereka berangkat menuntut ilmu ke Mekah, kemudian kapan mereka ulama-ulama tersebut pulang ke Indonesia. Ini langsung saya ambil dari situs NU Online. Lebih lengkapnya kalau kalian mau silahkan masuk di situs NU Online. Kemudian kalian lihat sejarah bagaimana Syekh Hasyim Asy'ari, tahun berapa beliau berangkat ke Mekah dan tahun berapa beliau pulang ke Indonesia. Allahu Akbar, teman-teman. Inilah kalau sudah hawa nafsu, kebencian yang menguasai seorang, teman-teman ya, rela berdusta, begitu entengnya lisannya ya, membuat-buat cerita atau sejarah-sejarah palsu atas nama Arab Saudi ya. Kemudian menuduh ulama-ulama Saudi katanya membakar seluruh kitab para ulama ya, mengganti dengan kitab yang lain, kemudian mengganti juga isinya. Allahu Akbar. Pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan berhati-hati kalian teman-teman ya mendengar ya ucapan-ucapan ceramah-ceramah dari orang model seperti ini. Ini orang sudah terbiasa berdusta ini ya. Tidak segan-segan berdusta atas nama Saudi dan seluruh isi dari Saudi, para ulamanya, masyarakatnya, penduduk-penduduknya, meskipun yang disebutkan secara khusus adalah ulama-ulama Saudi. Terlebih lagi berdusta telah mencatut nama-nama ulama-ulama Indonesia yang katanya ada pada tahun 1923 sampai 1924. Padahal kenyataannya ulama-ulama yang beliau catut namanya tersebut tidak ada kala itu, teman-teman ya. Baik, semoga ini bermanfaat teman-teman. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.